sambil bilang hadir. Paham? Paham. Oke. Abi, Hadir. Aira, Hadir. Akhtar, Hadir. Akila, Hadir. Aziza, Hadir. Dena, Hadir. Dendi, Denisa, Hadir. Hafiz, Inas, Hadir. Lutfi, Hadir. Melan, Hadir. Purwata. Hadir. Apakah ada yang tidak hadir? Hadir. Siapa? Hadir. Oke. Apakah kalian sudah siap belajar dengan ibu? Siap. Sebelum kita masuk ke pembelajaran, kita baca doa terlebih dahulu. Boleh dipimpin oleh siapa kayaknya di sini? Habis pimpin doa terlebih dahulu. Sebelum kita belajar, sebaiknya kita berdoa dimulai. Oke. Untuk membangkitkan semangat kita dan fokus kita, kita nyanyi lagu dulu yuk. Kita nyanyi lagu Indonesia Raya, Sumedang Dream dan Rasa Sayangnya. Boleh untuk berdiri. Jangan lupa
yang tahu lagunya gimana? Tahu. 1, 2, 3. Rasa sayangi, rasa sayang sayangi, lihat dari jauh. Rasa sayang sayangi, rasa sayangi, rasa sayang sayangi, lihat dari jauh. Rasa sayang sayangi. Sekali lagi. Rasa sayangi, rasa sayang sayangi, lihat dari jauh. Rasa sayang sayangi. Oke, sebelum kalian duduk kita main games terlebih dahulu. Gamesnya adalah kalian keluarkan satu barang untuk satu meja. Barang apa coba? Lihat. Udah, Mel? Tuh. Ketika ibu bilang sakit, kalian pegang perut. Ketika ibu bilang sikul, kalian pegang siku. Dan ketika ibu bilang sikat, kalian ambil barang itu cepet-cepetan dengan teman kalian. Paham? Sikut. Sakit? Sakit? Sikut. Sikut. Sekali lagi. Sikut. Sakit. Sakit. Sikut. 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 Lagi. Siapa lagi? Sekali lagi. Dengerin ibu. Sakit. Sikut. 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 Sakit. Sikut. 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 Ih, dengerin. Sikut. Sakit. Sikut. Oke, boleh untuk tidak kembali. Nah, ibu mau tanya, tadi pas ibu mengucapkan salam dan menanyakan kabar itu menggunakan apa? Ada yang tahu? Pantun. Jadi ada yang tahu hari ini kita belajar tentang apa? Betul. Tapi hari ini kita akan belajar pantun nasihat. Ibu akan menayangkan video pembelajaran. Setelah itu, setelah kalian menonton video pembelajaran, simak baik-baik dan catat hal-hal penting dari video tersebut. Keluarin dulu bukunya. Keluarin dulu bukunya. Siapin pensil pulpennya. Kemudian, ketika materi sudah selesai, ibu akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok. Kemudian, ibu akan membagikan LKM yang harus kalian isi secara berkelompok, dan nanti pada akhir pembelajaran, ibu akan memberikan lembar evaluasi yang harus kalian isi secara masing-masing. Paham? Oke. Sekarang simak baik-baik dan catat. Pantun nanas. Bentar. Hai, selamat berjumpa dan belajar kembali. Hari ini kita akan belajar mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 5 dengan materi pantun nasihat. Nah, kalian pasti sudah tidak sabar untuk belajar dan menambah ilmu. Mari kita belajar bersama-sama. Sebelum memulai pelajaran hari ini, Ibu mau pantun dulu nih sebelum dimulai pelajarannya. Dengarkan ya. Beli pensil di toko buku, pensil jauh dibawa ke rumah. Selamat pagi murid-muridku, selamat belajar di sekolah. Yeay, boleh dong diberi tepuk tangan. Nah, tadi
itu, Ibu membacakan sebuah pantun. Nah, pantun itu sendiri apa sih, Bu? Nah, pantun merupakan salah satu karya sastra asli Indonesia. Pantun termasuk dalam puisi lama karena memiliki beberapa aturan terikat dalam penulisannya. Nah, coba tulis sekarang. Bentar. Tulis semuanya. Sudah tulisnya? Jadi, pantun adalah salah satu karya asli Indonesia yang dimana pantun termasuk ke dalam puisi lama karena memiliki beberapa aturan terikat dalam penulisannya. Sedangkan sudah? Siapa yang sudah? Tunggu dulu yang lain ya. Sedangkan pantun nasihat, tulis, adalah pantun yang berisi nasihat atau ajakan untuk melakukan kebaikan. Sudah? Oke, kita lanjut. Setiap bait pantun terdiri atas 4 baris loh. Nah, baris pertama dan kedua disebut atau merupakan sampiran. Baris ketiga dan keempat disebut atau merupakan isi pantun tersebut. Disebut atau merupakan sampiran. Baris ketiga dan keempat disebut atau merupakan isi pantun tersebut. Nah, sok tulis sekarang. Setiap bait pantun terdiri atas 4 baris. Baris pertama dan kedua disebut sampiran. Dan baris ketiga dan keempat disebut isi dari pantun tersebut. Jadi, ketika ada kalimat yang terdiri dari 4 baris itu bisa dikatakan pantun. Nah, pantun itu pada baris pertama dan kedua itu disebut sampiran, tetapi pada baris ketiga dan keempat itu disebut isi. Kalau dalam hal pantun nasihat berarti baris 1 dan keduanya itu disebut sampiran dan baris ketiga dan keempatnya disebut isi dari pantun tersebut. Paham? Anak-anak, pantun juga memiliki rima atau sajak dengan pola yang khas. Yang pertama, sajaknya adalah A, B, A, B. Jika pasangan baris 1 dan 3, baris 2 dan 4 memiliki akhir bunyi yang sama, itu disebut
di 15 titik tubuh dari kaki sampai leher. Memiliki akhir bunyi yang sama. Nah, pantun itu memiliki rima atau sajak dengan pola yang khas. Yang pertama, sajak ABAB. Jika pasangan baris 1 dan 3, 2 dan 4 memiliki akhir bunyi yang sama. ABAB berarti baris 1 dan 3 itu sajaknya apa? A. Kalau 2 dan 4 itu sajaknya B. Kemudian sajak A. Jika seluruh baris 1, 2, 3 dan 4 memiliki akhir bunyi yang sama. Jadi semua akhir bunyi yang ada dalam pantun yang akhirannya A semuanya sama itu disebut sajak A. Kalau 1 sama 3-nya sama, 2 dan 4-nya sama, berarti itu sajaknya ABAB. Paham? Sudah tulisnya? Sudah. Ada yang belum? Sok, tungguin. Sudah? Baris 1, baris 2, baris 3, dan baris 4 memiliki akhir bunyi yang sama. Tahukah kalian, pantun itu sendiri dapat digunakan sebagai alat untuk menyampaikan nasihat. Pada zaman dahulu, pantun sering disampaikan secara lisan pada acara-acara sosial. Nah, pantun nasihat digunakan untuk menyampaikan pesan moral dan nilai-nilai kebaikan. Pantun yang baik tentu menggunakan pemilihan kata yang baik pula dan menarik serta tidak menyinggung. Nah, jadi pada zaman dahulu pantun sering disampaikan secara lisan pada acara-acara sosial. Seperti bisa nikahan, bisa khitanan, atau apapun itu acara bisa menggunakan pantun. Nah, pantun nasihat digunakan untuk menyampaikan pesan moral dan nilai-nilai kebaikan. Jadi pantun nasihat itu bisa untuk menyampaikan pesan moral dan nilai-nilai kebaikan. Pantun yang baik menggunakan pemilihan kata yang baik dan menarik serta tidak menyinggung. Kemudian, Perhatikan contoh pantun nasihat berikut ini. Pohon meranti di tengah hutan, tumbuh rimbun memberi keteduhan. Setiap manusia punya kekurangan, jangan jadikan sebagai hinaan. Ya anak-anak hebat, pantun tersebut memiliki 4 baris. Baris pertama, baris kedua, baris ketiga, dan baris keempat. Baris pertama dan kedua yaitu pohon meranti di tengah hutan, tumbuh rimbun memberi keteduhan, merupakan sampiran. Sedangkan baris ketiga dan baris keempat, setiap manusia punya kekurangan, jangan jadikan sebuah hinaan. Nah, ini adalah isi dari pantun yang akan disampaikan. tulis dulu contoh pantun nasihat. Contoh pantun nasihat.
dari pantun yang Sudah? Sudah ada? Sudah semuanya? Sudah. Sudah, Kira? akan disampaikan. Nah, setelah kalian sudah mengetahui mana sampiran dan mana isi, tentu saja kita akan mengetahui pola sajak dari pantun yang Ibu sudah sebutkan tadi. Dengan cara perhatikan huruf di akhir baris 1, 2, 3, dan 4. Coba kalian perhatikan, diakhiri huruf apa baris 1? Diakhiri huruf N. Baris kedua, diakhiri huruf, betul sekali, huruf N. Baris ketiga, diakhiri juga dengan huruf N. Dan baris keempat, diakhiri dengan huruf N pula. Karena sama, maka sajak pantun tersebut disebut sajak A. Ya, sajaknya sama semua sehingga sajak pantun tersebut adalah sajak A. Nah, Nah, kalau akhir kata dari setiap baris, nih, N, itu disebut sajak A. Paham? Kalau misalkan ini B, sajaknya apa? Betul, sama aja, berarti sajaknya A. kalau belum, mari kita perhatikan contoh pantun nasihat berikut ini. Ikan berenang di lautan. Sesekali ia menabrak batu. Barang siapa yang berkelebihan, hendaknya ia suka membantu. Nah, anak-anak, pantun tersebut terdiri dari baris 1, baris 2, baris 3, dan baris 4. Perhatikan baris 1 dan 2. Ikan berenang di lautan. Sesekali ia menabrak batu. Nah, ini disebut dengan sampiran. Kemudian perhatikan baris 3 dan baris 4. Barang siapa yang berkelebihan, hendaknya ia suka membantu. Nah, ini disebut dengan isi. Ketika kalian sudah mengetahui mana sampiran, mana isi, sekarang coba tentukan pola sajak dari pantun tersebut dengan melihat akhir dari baris 1, 2, 3, dan 4. Apakah hurufnya sama atau tidak? Kita perhatikan baris 1. Baris 1 diakhiri dengan huruf N. Betul. Baris 2 diakhiri dengan huruf U. Baris ketiga diakhiri dengan huruf N. Dan baris keempat diakhiri dengan huruf U. Nah, baris 1 dan 3 akhirannya sama, N. Sedangkan baris 2 dan baris 4 diakhiri dengan huruf U. Karena sajaknya berbeda, 1 dan 3 sama, 2 dan 4 sama, maka sajaknya adalah, ya betul sekali, sajaknya adalah A, B, A, B. Bagaimana? Mudah bukan? Nah, setelah kalian mengetahui pola sajak, Nah, jadi ketika ada baris pertama dan ketiga huruf akhirnya sama,
dan baris kedua dan keempat akhirnya sama, berarti itu saja AB. Paham? Paham. Coba Ibu mau tanya, apa yang dimaksud dengan pantun nasihat? Ada yang tahu? Ibu tunjuk, boleh Sok? Pantun adalah salah satu karya sastra asli Indonesia. Pantun termasuk dalam puisi lama karena memiliki beberapa aturan terikat dalam penulisan. Nah, kalau pantun nasihat, pantun yang berisi Nasihat atau ajakan untuk melakukan kebaikan. betul. Nah, karena materi sudah selesai, Ibu akan membagi kalian menjadi 3 kelompok. Ini kelompok pertama, yaitu kelompok kedua, dan ini kelompok ketiga. Nah, Ibu akan membagikan LKM yang harus kalian isi. Dengerin dulu Ibu. Di sini ada nama anggota. Tulis nama kalian semuanya, kemudian kalian kelompok berapa? Paham? Nah, di sini kan ada pertanyaan. Setiap soal ada pertanyaan. Entah yang kosongnya entah sampiran atau isi. Nah, kalian nanti menjawabnya. Jawabannya ada di sini. Jawabannya ada di sini. Nanti setiap perwakilan kelompok 1 orang saja ke depan untuk cepet-cepetan mengambil ini. Paham? Nanti kelompok 1 diam di sana, kelompok 2 diam di situ, kelompok 3 diam di situ, sama. Jadi biar cepet-cepetan ke depan. Belum, sebentar. Nah, nanti kalian bawa ini ke meja kalian. Nanti ada 1 orang yang membacakan jawabannya, ada 1 orang yang menuliskan jawabannya, dan ada 1 orang yang mengembalikan jawabannya. Paham? Nanti begitu seterusnya sampai soal beres. Paham? So, boleh kelompok 1 siapa? Ini dulu, ambil dulu. Ini kelompok 1, kelompok 3, kelompok 2. So, perwakilan kelompok 1 mana? Di sana. Nah, di situ. Kelompok 2 mana perwakilannya? Di sini berarti. Kelompok 3 di situ. Nah, nanti Ibu bakal kasih aba-aba ke kalian. Satu dulu aja, secara bertelur-telur. 1, diam dulu. 2, 3, ambil 1. Ambil 1. Lihat isinya. Lihat isinya. Kata terakhirnya itu apa? Lihat pada LKM-nya. Pada pertanyaannya. Baca dulu. Jawabannya baca dulu. Jawabannya baca dulu. Lihat akhir katanya. Lihat akhir katanya. Lihat akhir katanya. Samain. Jangan dulu, nanti banyak. Sabar.
siapa? Dari kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Ayo, sudah siap? Sudah siap? 1, 2, 3. Ambil satu. Ambil satu. So, isi lagi jawabannya. Lihat di belakangnya. Lihat, masih ada soal di belakangnya. Lihat kata akhirnya. Yang U sama H. Mana U sama H? U sama H. Nah, lihat kata akhirnya. Kata akhirnya itu apa? Kata akhirnya itu apa? Ibu lihat. L. Oh, L. Tuh. Udah, kelompok 1. Simpan lagi jawabannya ke depan. Sekarang bergilir lagi siapa yang mau ke depan dari setiap kelompoknya. Dah? Kelompok 1 siapa? Kamu? Oke. 1, 2, 3. Ayo, ambil satu. Ambil satu. Ambil satu. So, lihat akhirnya. Kata akhirnya itu apa? Kata akhirnya itu apa? Lihat ke belakang. Ada pertanyaan lagi ke belakang. Iya kan? Kata belakangnya apa? U sama S. Mana U sama S? Kata belakangnya U sama S. U sama S. Kelompok 1 udah? Kelompok 2 udah? Kelompok 3. Udah belum kelompok 3? So, tungguin dulu kelompok 3 dulu. Duduk dulu, sabar, masih banyak waktunya. Coba lihat Amel. Yang tadi mana? Kemana ya? Oh, belum dikedepanin. So. Bentar, kelompok 3 belum? Bentar, sabar. Oh, sama apa? So. Tungguin dulu Amel, belum beres menulisnya. Sudah Amel? Sudah? Coba isi lagi yang satu lagi yang tadi. Mana? Mana Ibu mau lihat dulu. Sabar ya. Mana Ibu mau lihat? Sudah? Simpan lagi ini ke depan. Dua-duanya, Pilih. Siniin, Habib. Nah, tuh. Siap? Sejajar dong. 1, 2,
Jidan, kelompok mana Jidan? Udah kelompok 1? Kelompok 2 udah? Udah, sini. Udah. Setelah MOE, ambil lagi. Udah lagi. Ambil lagi sini. Coba lihat. Jangan dulu. Enggak ada? Kelompok 1 udah dikesiniin jawabannya. Kelompok 3 udah dikesiniin. Berarti tinggal nunggu kelompok 2. Udah? Ya. So? Satu. Adek, tunggu dulu ya. 1, 2, 3. Ayo, cepat. So, udah ya, ambil. Jangan di situ. Adek ke. Ganti lagi. Terus. Udah deh. Ih, gambarnya di luar semua. Ambil satu saja. Nah, berarti sini semua. Nah, simpan sana. Terus. Tarik. Kelompok 2 udah. Simpan ke sana. Kelompok 3 udah belum? Sabar, Jidan. Sabar, Jidan. Udah? Siap? 1, 2, 3. Yang udah ada jawabannya, kembaliin lagi ke sini. Ambil lagi yang lain. Siapa ada nggak? CLE, kelompok 2
Udah? Berapa soal lagi? 1. Udah atau sih? Karena sudah 1 lagi, masukin lagi sama ibu ke sini. Kalian cari lagi. Lihat yang belumnya. Terakhir kata terakhirnya apa?
Batu gasing cepat berputar di atas lantai papan. Itu nomor 4. Nomor 5. Jadilah anak yang pintar, sopan santun kepada ibu dan bapak. Sudah? Nomor 6. Bunga mawar indah warnanya dipetik 1 oleh si Ani. Benar atau salah jawabannya? Kalau salah skornya 1, kalau benar skornya 2. Udah? Nomor 7. Rajinlah olahraga di rumah agar sehat selalu. 8. Kesehatan tubuh sangatlah cepat bila hidup disiplin total. Nomor 9. Ke supermarket beli piring baru, sekalian juga membeli gelas. Sudah? Nomor 10. Tuntutlah ilmu siang dan malam agar dirimu menjadi kaya. Sudah? Kembalikan lagi ke kelompok yang awal. Kelompok yang awal, ke ibuin sekarang. Ibu mau menjumlahkan skornya ada berapa? Benar kamu ya salah ini. Tapi salah. Ini nomor 2. Nomor 2 ini 1 atau 2? Mana kelompok 1 sini dulu. Nah, jadi poin tertinggi dimenangkan oleh kelompok 1. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Oleh kelompok 1 untuk ke depan. Ibu ada hadiah sedikit. Ayo semuanya. Bentar ya. Nih, sini. Dah. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Kalian kembali. Nah, yang skornya tidak tertinggi tidak apa-apa karena kalian sudah berusaha semaksimal mungkin. Kalian sudah keren, sudah hebat. Jangan pantang menyerah. Masih ada kesempatan di waktu yang lain. Paham? Nah, Ibu mau tanya. Apakah pembelajaran hari ini seru? Tadi kita belajar tentang apa? Ada yang tahu? Masih ingat?
Tun? Sajaknya ada apa saja? Karena materi sudah selesai, kalian sudah selesai. Di sini ada lembar evaluasi yang harus kalian isi secara sendiri-sendiri. Kasih nama sama kelasnya masing-masing. Sabar. Ibu kasih waktu selama 3 menit untuk mengerjakan. Jangan lupa kasih nama dan kelasnya. Tadi sudah dijelaskan di video. Udah? Baca lagi soalnya dengan teliti. Bentar. Sudah? Nah, sebelum kita akhiri pembelajaran ini, kita main games lagi seperti tadi. Ketika ibu bilang sakit, kalian pegang apa? Ketika ibu bilang sikut, kalian pegang? Ketika ibu bilang sikat, kalian? Mana barangnya udah? Kelompok 3. Nah. 1,
pembelajaran sudah selesai, nanti kalian di rumah buatkan satu pantun nasihat yang harus benar-benar kalian bikin. Bukan nyari di Google atau di TikTok atau dimanapun, itu harus bikin sendiri. Nanti pada pertemuan selanjutnya kita bahas dan kumpulkan pantun tersebut. Paham? Paham. Nah, tepuk tangan untuk kita semua. Dikasih W, dikasih O, dikasih W. Wow, keren. Wow, keren. Oke, karena materi sudah selesai, KKM sudah selesai, dan lembar evaluasi juga sudah selesai, kita tutup pembelajaran hari ini. Boleh dipimpin doanya oleh siapa tadi, Kak ya? Hafiz. Boleh untuk pimpin doanya. Sebelum kita pulang, sebaiknya kita berdoa mulai. Oke, Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu hari besok. Jangan lupa tugasnya dikerjakan, dikumpulkan 2 hari ke depan pada saat pelajaran bahasa Indonesia. Paham? Paham.